Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Lutfia Putri, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang meredam kejahatan di masa pandemi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini beberapa media massa memberitakan tentang meningkatnya kejahatan pencurian dengan kekerasan seperti rampok dan begal, disertai video dan foto-foto korban begal. Nah, di grup media sosial pun dipenuhi peringatan tentang hati-hati terhadap maraknya kejahatan sebagai akibat lesunya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dan adanya pembebasan napi besar-besaran. Pembebasan napi merupakan kebijakan Kemenkumham yang secara nasional membebaskan sekitar 36.000 napi dalam program asimilasi untuk mencegah pandemi COVID-19 masuk ke dalam LP. Para napi akan berada di rumah dengan pengawasan petugas. Persoalannya, pembebasan napi yang cukup besar di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran meningkatnya kejahatan di tengah masyarakat. Dalam kriminologi klasik, banyak kriminolog berpendapat faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab kejahatan, dengan menyatakan kemiskinan adalah penyebab utama kejahatan. Walaupun dalam kajian berikutnya muncul faktor biologis yang ada pada diri pelaku dan faktor lain yang banyak, faktor ekonomi tetap menjadi unsur dominan dalam kejahatan. Dalam perspektif kriminologis, pengkajian mengenai kejahatan mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor penyebab kejahatan. Secara tradisional, teori-teori tersebut dibedakan pada: pertama, teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik, yaitu biologi kriminal. Yang kedua, teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan psikiatris atau psikologi kriminal. Dan yang ketiga, teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiokultural atau sosiologi kriminal. Tiap-tiap teori tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri karena persoalan kejahatan tidak mungkin dapat ditinjau dari satu aspek. Meskipun demikian, teori ketiga atau sosiologi kriminal bersifat lebih komprehensif karena objek utama teori ini adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, dan sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Di samping itu, juga dipelajari tentang umur, seks, serta pelapisan sosial berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan, kedudukan adat, dan sebagainya. Menurut teori ini, suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma dan nilai yang berlaku. Apakah kultur, norma, dan nilai tersebut dipandang baik atau buruk, seberapa jauh konflik yang timbul antara norma atau nilai yang satu dengan lainnya, dan karenanya dipandang dapat meningkatkan atau paling tidak ikut membantu timbulnya kejahatan. Dengan demikian, untuk dapat memahami dan menjelaskan kejahatan yang ada, perlu dipelajari bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan. Misalnya, sampai seberapa jauh budaya membawa senjata tajam berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan kekerasan, begitu pula berbagai aspek budaya tertentu lainnya yang pada masa lampau dianggap sebagai baik. Dengan perubahan sosial mungkin justru mempunyai pengaruh besar dalam timbulnya kejahatan dan bentuk-bentuk penyimpangan sosial lainnya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan adalah dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut yang dalam hukum pidana dikenal dengan politik kriminal dalam bentuk membuat peraturan atau legislasi dan penerapannya serta kebijakan sosial kesejahteraan masyarakat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.
Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social welfare. Maka wajar pula lah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial atau social policy. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian sosial policy sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defense policy. Pada intinya, penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana tidak akan terwujud apabila tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat. Begitu pula, kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya politik kriminal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.